Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang mengamati pergerakan grafik XAU USD pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada peluang dan petunjuk yang bisa kita dapatkan untuk menempatkan posisi entry terbaik kita yang kita bisa lihat dari histori sebelumnya. Kita bisa lihat di time frame tinggi. Kalau kita lihat di time frame tinggi ada eh, momentum yang kemarin sempat seller sempat terkoreksi kemudian kembali menguat hingga di posisi 1881 menunjukkan bahwa tekanan seller masih kuat ya. Apa yang menjadi penyebab emas terus merosot di beberapa hari terakhir ya. Dari catatan kami di fundamental yang ada peningkatan obligasi yield di Amerika, kemudian ada juga masih sangat berpengaruh dari adanya perang antara Ukraina dan Rusia yang belum mengindikasikan tanda-tanda diakhiri sehingga membuat emas semakin tertekan. Ada pengaruh lain dari perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga minyak menjadi melambung. Sampai sekarang harga minyak masih berkisar di harga 100 sekian ya, di atas 100, yang biasa normal cuma 60-an sekarang masih bertengger di atas 100, yang menyebabkan US dollar masih cukup kuat di sana. Namun demikian tetap kita waspadai, di teknikal ini ada wilayah-wilayah pentingnya, ada zona yang kuat di sana. Selalu kita lihat dari sisi sebelah kiri ya, kita bisa banyak lihat dari fundamental, kita pun juga lihat di teknikalnya. Potensi untuk turun masih eh, bisa ya hingga di area 18, bahkan bisa masih di 1868 masih ada potensi di sana. Cukup kita waspadai untuk pergerakan sellernya. Kemudian di area ini berpeluang untuk terjadinya pantulan ya. Kalau kita amati dari time frame daily ini, kemudian kita tarik dari tren yang ada ya, kalau kita amati dari kecenderungan yang ada ini masih dominan oleh buyer ya, masih dominan oleh buyer. Kita tarik dari yang masih dominan ke ujung atas, posisinya masih cukup riskan ya, masih berada di area retracement ini hingga berpeluang nanti masih akan bergerak ya hingga di area 1840-an, bahkan bisa bergerak di harga 1849-an. Namun demikian di posisi koreksi kita tetap hati-hati ketika nanti sudah mulai ada penolakan, ketika sudah mulai ada loss momentum oleh seller dan sebagainya. Kemudian di time frame yang lebih kecil kita melihat nanti pergerakan sudah mulai berbalik ya, ada tanda-tanda, ada indikasi yang bisa kita temukan, maka kita bisa memperhatikan lebih detail kembali. Untuk yang di time frame besar, posisi yang masih berada di wilayah retracement sehingga potensi untuk masih bergerak turun juga masih ada, potensi memantul ke atas masih cukup kecil kalau kita melihat dari struktur candle yang terbentuk di sana. Karena semuanya hampir bisa dipastikan seller masih dominan kuat di sana, meskipun di wilayah penting ini berpotensi memantul. Tetapi kalau kita lihat di karakter terakhir candlenya terbentuk momentum yang cukup besar ya. Ada
seller yang tebal dengan penolakan yang sangat kecil sekali, maka kemungkinan besarnya masih akan bergerak ya, minimal mendekati 1868. Secara detail kita bisa lihat di time frame di bawahnya. Kalau kita lihat di time frame H4 ya, kita bisa bedakan di time frame H1, H4 dan D1. Di time frame daily tadi tetap seller masih punya eh, kekuatan yang luar biasa, karena dengan tekanan yang kuat, dengan penolakan yang kecil, maka mengindikasikan seller masih berpotensi lanjut. Sementara dari time frame di bawahnya, kalau kita lihat di time frame H4 ya, di time frame H4, di time frame yang lebih kecil lagi, kita melihat di situ sudah mulai ada penolakan. Di sebelah kiri sudah mulai ada penolakan, ada 3 kali penolakan bahkan. Pertama di wilayah 1883, kemudian diikuti di area 1881, terhenti dua-duanya di sana, kemudian kembali ditolak. Yang merah berikutnya bahkan ditutup di atas, sementara yang ini mencoba untuk tadi menekan ke bawah, lagi-lagi masih berat untuk melanjutkan, sehingga dari level low yang ada ini perlu kita waspadai. Jika nanti sudah mulai terbentuk candle hijau berturut-turut berjajar, maka setidaknya kita bisa manfaatkan dulu untuk peluang buy-nya. Sampai di mana? Sampai di level-level selanjutnya. Kemudian di time frame kecil ya, di time frame H1 sebagaimana menjadi time frame utama kita di pergerakan day trading kita. Kita bisa melihat di sisi sebelah kiri di sini ada level psikologis ya, yang terdekat di situ ada level psikologisnya. Kemudian di sebelah atas yang terdekat juga ada levelnya, bahkan kalau kita tarik begini, ini ada levelnya. Dari dua sisi ini setidaknya kita menunggu dulu ya, market ini breakout di antaranya. Market ini breakout di antara dua ini, baru kita nanti menentukan posisi kita. Selagi masih berada di antara ini, nanti masih akan naik turun ya, akan dikembalikan lagi ketika dia bergerak naik dan turun, sehingga kita bisa mengambil posisi buy setelah melewati, minimal melewati di levelnya. Kemudian kira-kira jaraknya 200 sekian dari titik runningnya 900 ya, cukup jauh. Sementara satu range kemarin ini berkisar hanya sampai 2500-an ya. Dari 2 hari terakhir range harian tidak terlalu banyak. Ya, demikian juga untuk hari ini nanti ya, hari ini Kamis potensi untuk bergerak terbang dan anjlok bisa terjadi. Nah, kalau kita amati, kita bisa ambil dari yang terpanjang untuk di beberapa hari terakhir. Ini untuk range-nya, sehingga nanti untuk kehati-hatian kita ketika dia naik bisa berpotensi hingga di wilayah atasnya ini ya, hingga mendekati level di sini, hingga berada di levelnya sini. Di sini ada banyak penolakan, bisa jadi nanti bergerak lebih kuat. Sebaliknya ketika dia bergerak turun ya, bisa saja nanti lebih kuat lagi ya pergerakannya, masih melanjutkan perjalanan selnya. Maka kemungkinannya nanti yang bisa terjadi ketika masih bergerak turun, ketika nanti bergerak turun, kita coba lihat sampai di mana ya perkiraannya, sehingga kita bisa lebih hati-hati. Kalau kita tarik ke bawah, ini kira-kira ya masih bisa mendekati levelnya di sini. Di sini ada level yang cukup kuat di sana. Kalaupun dia bergerak ke bawah bisa berada di 1840
berapa ini, sekitar 18.44-an. Kita kembali ke H1 untuk menentukan titik yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dulu kita bisa menggunakan sell stop kita berada di bawah level psikologisnya ya. Berada di bawah level psikologisnya, sehingga cukup sulit di bawah ini kita menentukan. Di bawah levelnya kita bisa mengambil peluang sell di sekitar 1878.52. Kita bisa menunggu hingga breakout atau bahkan kita bisa menunggu hingga marketnya betul-betul menembus level psikologisnya ini. Oke, ini di 1878,52. Kita perkecil. Ya, di sini untuk levelnya di bawah juga sangat cukup berbahaya ya. Kita turunkan lagi sedikit. Oke. Ini untuk mengawali pagi kita bisa ambil peluang sell ketika dia sudah melewati wilayah pentingnya di 1874.11. Ini dulu untuk yang di bawah. Ya, target target utamanya nanti berada di levelnya ya, sekitar 18.55, cukup panjang. Ya, kalau kita targetkan untuk harian terlalu jauh, kita bisa menentukan sendiri target kita, bisa 600, bisa 500 sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan target yang kita sudah tentukan. Kemudian saya lebih cenderung ke pergerakan di atas ya. Kalaupun nanti dia turun, kita bisa manfaatkan di sana. Termasuk di level ini kita bisa manfaatkan untuk koreksinya dengan cara buy limit di 1853.37. Ini untuk memanfaatkan pergerakan pantulannya atau limitnya. Kemudian dari posisi yang di atas ya, posisi yang di atas kita bisa amati potensi yang bisa kita ambil nanti, bisa nunggu hingga breakout di levelnya atau kita bisa masuk dengan pending order buy stop di 1893.53 ya, 1893.53. Targetnya sampai di mana kira-kira? Targetnya hingga mendekati levelnya di sini ya. Hingga mendekati levelnya di sana. Ini kira-kira bergerak berapa dari titik entry-nya? Sekitar 700, 600, 700 ya. Kemudian di level puncaknya kita bisa manfaatkan untuk koreksi dulu ya. Untuk koreksi dengan limit sell di 1906.65. 1906.65. Oke. Pergerakannya tadi kita uji dengan menggunakan range yang kita buat ini. Oke, coba kita masuk di time frame kecil lagi, kemudian kita ukur ya potensi dan kemungkinannya ya, mendekati dari yang kita garis ini ya. Kemudian kita turunkan sedikit, pas berada di levelnya kita bisa manfaatkan untuk limit kembali sell limit di 1925.72, kira-kira sekitar itu. Kalau dia bergerak naik maksimum berada di 1925.72.
Ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi, namun demikian tetap kita selalu mengikuti dinamikanya, kita ikuti perkembangan candlenya step demi stepnya, kita lihat struktur yang terbentuknya seperti apa, kemudian di posisi yang terdekat ini kecenderungan turunnya minimal kita uji di area retrace terdekatnya di sini. Kira-kira di wilayah ini mampu tidak dilewati ya. Kalau mampu dilewati dengan baik, maka kecenderungan untuk bergerak naik masih terbuka hingga mendekati level-level di atasnya lagi. Mungkin ini yang bisa kita berikan sedikit gambaran, sedikit simulasi bagi teman-teman yang belum ada gambaran di sana. Setidaknya jangan masuk, jangan entry ketika marketnya masih belum ada petunjuk yang lebih kuat, belum ada trigger yang bisa kita gunakan untuk acuan kita entry, sehingga menghindari floating minus yang terlalu lama ya. Dan tentu ketika floating minus cukup lama tidak selesai membuat psikologi kita menjadi lebih terganggu, apalagi dengan ketahanan yang di bawah ya, di bawah normal atau ketahanan yang lebih kecil. Jangan lupa selalu amati ya candle terakhir yang terbentuk, kemudian dampak terhadap pergerakan sebelumnya seperti apa, adakah yang mempengaruhi, kemudian adakah kecenderungan yang kuat, lihat levelnya, lihat pergerakan ya, baik itu tekanan maupun penolakannya. Jangan lupa satu lagi, manajemen resikonya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pagi ini bisa maksimum profit kita, bisa mencegah sekecil mungkin jadi resiko yang bisa kita terapkan di sana. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.